the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Pemirsa, tekanan Amerika Serikat pada pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro berpuncak pada serangan ke ibu kota Venezuela, Caracas, dan penangkapan Maduro. Maduro didakwa terlibat dalam konspirasi narkoterorisme, kepemilikan senjata api, dan perangkat destruktif lainnya, dan konspirasi untuk menggunakan senjata mesin dan perangkat destruktif terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores. Keduanya ditangkap pasukan elit Amerika saat tidur dalam penggerebekan tengah malam di ibu kota Caracas pada Sabtu 3 Januari 2026. Maduro dan istrinya diterbangkan ke kota New York untuk kemudian dibawa ke kantor Badan Pengawasan Narkoba Amerika. Mereka ditahan di penjara federal di Brooklyn dan dijadwalkan hadir di pengadilan New York pada Senin 5 Januari 2026. Maduro akan menghadapi tuduhan terkait perdagangan narkotika dan imigrasi ilegal. Pemerintah Venezuela langsung menyatakan keadaan darurat nasional usai Maduro ditangkap. Pengadilan Tinggi Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara. Rodriguez mengatakan akan berkolaborasi dengan pemerintahan Trump. Sementara itu, Donald Trump secara terbuka mengatakan akan menjalankan pemerintahan Venezuela sampai dapat melakukan transisi yang tepat. Blak-blakan, Trump mengatakan Amerika akan menguasai cadangan minyak dan gas Venezuela. Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan minyak dan gas akan menggelontorkan investasi besar-besaran untuk mengolah minyak dan gas Venezuela. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Sebelumnya, dalam upaya menangkap Maduro beserta istrinya, militer Amerika melancarkan serangan berskala besar ke Caracas serta kota pesisir Higuerote, Venezuela. Sedikitnya 7 ledakan terdengar. Asap tebal terlihat membumbung dari sejumlah titik, termasuk dari arah pangkalan udara militer di Caracas. Serangan tersebut menyebabkan sejumlah bangunan rusak, termasuk rumah warga. Pertokoan hingga fasilitas umum seperti gereja pun ditutup. Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat telah melakukan agresi militer serius yang menyasar fasilitas sipil dan militer. Venezuela mendesak PBB menggelar rapat darurat. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez dalam pernyataan resmi pada Minggu kemarin memperingatkan negara-negara bahwa operasi Amerika di Venezuela merupakan ancaman serius terhadap tatanan global. Que el mundo ponga sus bardas en remojo, porque esto representa severamente una amenaza contra el orden global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier estado, contra cualquier país. Peristiwa ini mendapat respon berbagai negara. Kolombia menyerukan pertemuan darurat PBB untuk menegaskan prinsip penghormatan pada kedaulatan, larangan penggunaan kekerasan, dan penyelesaian sengketa secara damai. Sementara pemerintah Indonesia mendorong deeskalasi dan dialog serta mengutamakan perlindungan warga sipil. Tim Liputan Berita 1. Pemerintah Indonesia pun buka suara usai pasukan Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kementerian Luar Negeri Indonesia mendorong semua pihak mengedepankan dialog dan mematuhi hukum internasional serta mengedepankan perlindungan hukum. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan 37 WNI di Venezuela dalam keadaan aman. Pemerintah Indonesia terus mencermati dengan seksama perkembangan yang terjadi di Venezuela.
Terkait perkembangan ini, Indonesia menyerukan secara tegas kepada semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama. Setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan beresiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional, menggerus prinsip kedaulatan dan diplomasi, serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan serta global. Indonesia juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog, serta menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan, serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka. Berdasarkan pantauan langsung KBRI Caracas pada hari ini waktu setempat, pertanggal 5 Januari 2026, KBRI Caracas memastikan bahwa saat ini seluruh 37 WNI di Venezuela dalam keadaan aman dan dapat tetap terus berkomunikasi dengan KBRI. Masih terdapat gangguan jaringan komunikasi oleh provider nasional di wilayah Caracas dan pemadaman listrik di salah satu wilayah di Caracas. Secara umum, KBRI Caracas melaporkan situasi keamanan dan aktivitas sosial di Caracas mulai kondusif dan menunjukkan peningkatan. Dan pemirsa, langsung saja kita akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Ada pakar hukum internasional Satria Unggul Wicaksana, kemudian pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Susi Sudarman. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Baik, saya mau ke Prof. Susi terlebih dahulu. Prof, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sungguh membuat mata dunia tercengang. Semua kaget terkait dengan peristiwa ini. Bahkan kalau kami kutip dan kami rangkum terkait dengan pemberitaan yang beredar terkait dengan persoalan ini, sebenarnya, koreksi jika saya salah ya Prof ya, belum ada bukti yang diakui secara independen dan terbuka mengenai apa yang dituduhkan oleh Amerika Serikat kepada Maduro, baik itu terkait konspirasi narkoterorisme dan juga hingga kepada kepemilikan senjata destruktif. Nah, pertanyaannya Prof, dengan dakwaan atau juga tuduhan yang belum ada bukti secara independennya tersebut dan kemudian sudah dilakukan penangkapan terhadap presiden negara lain. Nah, apa dampaknya sebenarnya yang menurut Anda sangat fatal bagi hubungan internasional? Silakan. Fatalnya sudah sejak penyerbuan ke Irak, lalu diikuti dengan penyerbuan Rusia ke Ukraine. Jadi memang hukum internasional diperlemah secara berangsur-angsur. Jadi kalau misalnya dunia sudah terkaget, sekarang harusnya kaget dari sejak 2003. Artinya Amerika telah mengintrodusir satu pola hubungan internasional yang baru, di mana dia tetap ingin mempertahankan kedudukannya sebagai hegemoni dan mendapatkan keuntungan secara bisnis, dan tidak ada satupun negara di dunia yang bisa menghentikan perilakunya. Kita lihat ada yang sangat berdarah-darah seperti di Palestina. Siapa yang akan menghentikan? Lalu sekarang dengan tuduhan yang belum terlalu konkret tapi sudah diculik pemerintahannya. Jadi menurut saya sih ini adalah introduksi kepada Perang Dunia Ketiga dengan kecanggihan teknologi. Tidak mau tidak mau dunia sudah dipertontonkan dengan teater baru, teater peperangan baru, model baru, dan perilaku hubungan internasional yang baru, yaitu tidak peduli lagi dengan batasan-batasan yang ditentukan sebelumnya. Malah katanya setelah Venezuela, Greenland akan dicaplok gitu loh. Jadi kita melihat bahwa ini adalah satu ekspansi kapitalisme yang tertahan oleh kepandaian seluruh dunia sekarang, sehingga dia tidak bisa ekspansif. Lalu dia mencari jalan baru untuk tetap bisa melestarikan upaya kapitalismenya dia di seluruh dunia dengan cara-cara dan kecanggihan teknologi yang baru. Dan ini adalah sebuah teater yang dipertontonkan kepada publik dunia bahwa ini yang akan Anda saksikan untuk selanjutnya. Baik, jadi singkatnya ini merupakan bentuk baru dari upaya ekspansi kapitalisme ya
Prof. Susi ya, dan ini sudah bisa dilihat sebenarnya bukan karena baru kali ini, tetapi Anda mengamati sejak tahun 2003 bahkan sudah ada pola-pola baru yang terbaca, dan mungkin ini karena Anda sangat memahami, jadi Anda sudah bisa menebak mungkin ya terkait dengan bagaimana ini arahnya akan kemana dan bentuk apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, saya ingin melihatnya lagi, mengajak Anda pemirsa untuk melihat perspektif dari hukum internasionalnya mungkin. Ada Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum internasional. Jadi Pak Unggul, kalau dilihat dari hukum internasional sendiri, apakah apa yang dilakukan oleh Trump ini bisa dibenarkan atau benar-benar ini juga hal yang sangat salah melalui kacamata hukum internasional tentunya? Ya, pada piagam PBB sudah sangat jelas ya di pasal 2 ayat 4 dari UN Charter bahwa setiap negara wajib menghormati kedaulatan dan melarang atau bahkan negara harus menahan diri shall refrain to use of force di dalam upaya untuk mempengaruhi integritas dan independensi dari suatu negara. Ketika kemudian upaya yang dilakukan oleh Presiden Trump dan pasukan Delta Force ini kemudian melakukan abduction atau penculikan terhadap Presiden Maduro, ini tanda tidak lagi terhadap ancaman tetapi serangan serius terhadap hukum internasional. Walaupun tentu kita tahu Presiden Maduro yang berkuasa sejak 2013 ini diasosiasikan dengan pemerintahan yang otoriter, tetapi itu bukan menjadi satu-satunya variabel untuk membuat tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sewenang-wenang. Tindakan penculikan ini sekali lagi menghapus batasan-batasan tentang yurisdiksi dan kedaulatan yang ini menjadi dasar batu dasar di dalam bagaimana menjaga ekosistem yang equal atau seimbang di dalam hubungan internasional. Ketika ini semua dirusak, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Susi, ini akan mempengaruhi tatanan dunia dan ini akan menjadi entry point di dalam eskalasi konflik yang lebih besar. Apalagi Trump dalam beberapa waktu terakhir sudah menyampaikan bahwa dia akan mau beroperasi untuk Kolombia, Kuba, dan di beberapa negara lain yang serupa seperti apa yang terjadi di Venezuela. Ini presiden yang menurut banyak pakar hukum internasional sebagai situasi tidak hanya uncertain, tapi ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Baik, ada presiden yang berbahaya bagi dunia, khususnya mungkin kalau saya coba untuk rangkum ya, ini negara-negara dengan status negara berkembang. Nah, Prof. Susi, mungkin saat ini dunia masih belum sepenuhnya sadar seperti apa sebenarnya hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Tetapi kalau menurut Anda, Prof, apakah masih ada upaya yang bisa coba untuk didorong terkait dengan persoalan ini? Meskipun kita tahu ya karakternya Trump ini sangat berbeda dengan presiden-presiden Amerika Serikat lainnya. Lantas untuk hal ini, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh masyarakat global, masyarakat dunia? Masyarakat global harus mulai sadar pilihan mereka adalah dua. Satu, berdarah-darah seperti Gaza, atau abduction atau penculikan secara sistematis dan praktis Maduro. Jadi ini adalah satu contoh-contoh yang biasa dilakukan oleh negara hegemoni untuk menunjukkan langkah mereka secara strategis dan dibentuk dalam strategi raya mereka. Dan kita harus memahaminya dan mencoba memperbaiki diri, karena memperbaiki diri itu datangnya dari domestik. Kalau domestiknya kacau balau seperti Venezuela, orang kena sanksi yang begitu bertubi-tubi sehingga rakyatnya menjadi miskin, kita sendiri yang kaya sumber daya alam tapi miskin dan tidak adil rakyatnya, harus kita upayakan agar sila kelima, keadilan sosial itu benar-benar berlaku dan pemerintahannya menjadi kompeten. Kalau ada bencana ya segera dilakukan penyelesaian. Jangan membuat manusia Indonesia itu seakan-akan harus memanggil hegemoni untuk ikut campur. Mungkin menculik presidennya. Ya kan ini sebagai example yang benar-benar nyata di depan mata. Kita mau memilih yang mana? Akan dihancur leburkan seperti Gaza, atau kita memilih penculikan presiden? Ya dua-duanya nggak bagus, tetapi apa daya kita? Ya satu-satunya jalan adalah memperbaiki diri sebaik mungkin sehingga tidak ada pengkhianat di dalam negeri yang mengundang adidaya untuk ikut campur
dalam persoalan domestik kita, karena itu yang terjadi di Venezuela. Sebetulnya mudahnya Amerika masuk ke dalam, ada pengkhianatan dari para jenderal dan para prajurit yang sudah enggan menjadi lapar. Jadi mereka mengadakan kompromi-kompromi untuk bisa menghilangkan permasalahan utama, yaitu presiden yang kurang kompeten dan presiden yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan bagi publiknya. Nah, sekarang kita teliti dari diri kita sendiri, apakah domestik kita sudah beres? Apakah pemerintah kita sudah kompeten? Sehingga tidak ada lagi kemungkinan negara-negara bagian kita menyatakan kemerdekaan. Ini kan satu arena yang sangat nyata ya di Indonesia. Kalau keadilan sosial tidak terwujud dan rakyat dalam bencana tidak ditolong, itu adalah satu tanda bahwa suatu waktu ada pengkhianat yang akan memanggil mereka untuk datang. Baik, baik. Memang ini menjadi pelajaran ya. Bahkan mungkin juga kalau dirunut-runut kepada sejarah yang pernah terjadi, pola ketika ada suatu dalam tanda kutip ya pengkhianat dalam suatu negara yang mengundang ada kekuatan adidaya untuk ikut campur, ini sebenarnya sudah pernah terjadi di beberapa negara di Amerika Selatan apalagi ya Prof ya. Dan ini polanya kita lihat lagi. Mungkin pada waktu yang lama itu adalah di Kuba mungkin sudah sangat lampau, tetapi sekarang kita lihat lagi mungkin terjadi di Venezuela. Nah, untuk di saat ini Pak Unggul, kira-kira apakah terkait dengan pembelaan ataupun dengan alasan Amerika Serikat melakukan tindakan ini sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ini bisa dibenarkan dalam pelanggaran kedaulatan negara lain, dan bagaimana pengadilan internasional bisa melihat terkait dengan hal ini? Ya, alasan narkoterorisme yang kalau kita rujuk ya di dalam Konvensi Palermo tahun 2000 atau kita kenal sebagai UNTOUCHED itu tidak memberikan kewenangan ya yang mutlak kepada suatu negara untuk bersifat ekstrateritorial dalam menjalankan kewenangannya. Amerika tentu tidak punya dasar hukum internasional di dalam menindak orang atau wilayah lain kepada wilayah lain. Terlebih ini adalah presiden dari negara yang berdaulat. Artinya bahwa isu-isu tentang narkoterorisme itu sebenarnya kalau mau di dalam kerangka hukum internasional dia harus dalam frame bagaimana kerjasama internasional dalam penindakannya kalau itu benar-benar kasusnya adalah narkoterorisme. Tapi kalau konteksnya adalah penguasaan minyak, maka tentu kita lihat ini adalah bagian dari ancaman serius di dalam kooptasi sumber daya alam yang ini tentu motifnya tidak pertama kali kita jumpai di Venezuela. Sebelumnya tentu di Irak dan di Kuba itu semua motifnya adalah minyak. Dan ini sekali lagi adalah bagian dari penguasaan yang tidak sah di hadapan hukum internasional karena secara konteks kedaulatan dan yurisdiksi memang betul-betul tidak ada kewenangan dan tidak ada perjanjian internasional menjadi dasar. Dengan cara kekerasan ini menjadi suatu hal yang tidak dapat di-excuse atau diberikan pemaaf. Apalagi kemudian ini justru menjadi entry point jika masyarakat internasional saat ini terbelah. Ada yang mendukung Trump di satu sisi dan ada yang kemudian menolak betul-betul apa yang terjadi dengan Nicolas Maduro. Tetapi kalau ini menjadi presiden, maka peristiwa-peristiwa serupa akan terjadi lagi di kemudian hari. Dan kita tidak tahu entah Kuba, entah Kolombia, atau mungkin entah negara kita yang kemudian pemerintahnya jika kemudian berseberangan. Nah inilah yang tadi masuk menjadi pintu masuk atau entry point terhadap Perang Dunia Ketiga. Karena apa? Karena Nicolas Maduro beberapa jam yang lalu kemudian bertemu dengan utusan khusus pemerintah Cina atau dalam konteks ini BRICS ya. Nah di sini bereaksi, Rusia, Cina bereaksi. Negara-negara BRICS bereaksi. Jika eskalasi di antara dua kutub ini kemudian saling tegang, saling bereskalasi, maka ini akan menjadi masalah serius di dalam keamanan internasional. Baik, memang kita sangat wanti-wanti dan tidak ingin hal ini menjadi presiden yang di kemudian hari akan berulang kembali. Nah, mungkin untuk kalau begitu, langkah yang bisa dilakukan oleh PBB, apakah Anda melihat saat ini setelah peristiwa ini terjadi, PBB sepertinya memiliki keseriusan walaupun kita tahu ya, Amerika Serikat ini menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan Tetap PBB. Bagaimana kira-kira langkah konkretnya mungkin yang bisa didorong melalui PBB? Dari Pak Unggul dulu terlebih dahulu. Ya, satu, ini jadi momentum untuk bagaimana merekonstruksi dari peran Dewan Keamanan PBB.
tentu ada mekanisme lain di bawah PBB seperti majelis umum yang kemudian dapat membuat voting ya bahwa situasi atau konflik yang terjadi di Venezuela ini suatu hal yang tidak dibenarkan. Walaupun sekali lagi kekuatan eksekutorialnya tetap di Dewan Keamanan. Ini menjadi momentum semua masyarakat internasional tertuju matanya kepada situasi Amerika dan mendorong bagaimana penyelesaian secara damai. Yang kedua adalah mengembalikan Nicolas Maduro ke otoritas dari Venezuela, dan kalaupun mau ini dibawa di dalam sengketa damai, justru itu yang harus diutamakan. Misalkan melalui peran International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Ini penting kalau misalkan terjadi konflik atau sengketa. Dan ini juga bisa menjadi pintu bagi pemerintah Venezuela untuk membawa konflik terkait dengan Nicolas Maduro ini di dalam ICJ. Tapi sekali lagi, masalah-masalah narkoterorisme ini harus mengedepankan prinsip ex house of local remedies. Menyelesaikan masalah ini di dalam negeri. Dan jangan sampai tindakan kesewenang-wenangan ini sekali lagi justru melegitimasi negara-negara superpower akan melakukan hal yang serupa di kemudian hari. Kita nggak tahu setelah Amerika siapa lagi yang melakukan hal sewenang-wenang lagi serupa. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang serupa mungkin kepada Prof. Susi. Melalui PBB, apakah masih ada harapan, jujur mungkin dari Anda sendiri sebagai seseorang yang menggeluti bidang hubungan internasional terkait dengan kedepannya persoalan ini agar tidak menjadi presiden yang terus berulang, dan mungkin tambahan Prof. Susi, apakah ini juga menjadi alarm bagi kita, negara-negara di Asia Tenggara, khususnya negara di kawasan Asia Tenggara ini untuk bisa menguatkan diri agar hal serupa tidak terjadi di negara-negara kita? Silakan. Harusnya ada stipulasi dari PBB yang menolak kategorisasi yang dilakukan oleh Donald Trump bahwa hanya ada 3 jenis negara di dunia ini. Nomor 1 adalah Amerika Serikat, nomor 2 adalah negara-negara yang tidak demokratis tapi memiliki sphere of influence. Yang ketiga adalah negara-negara yang wajib dimanipulasi oleh ketiga negara ini. Amerika mempunyai Latin Amerika, Rusia memiliki Eropa, Cina memiliki Asia. Nah, kalau sudah ada seorang atau sesuatu hegemoni melakukan tindakan sepihak dalam arti mendiskursuskan bahwa ada 3 kategori negara, lalu letak nasib bangsa yang berada di dalam sphere of influence 3 macam negara ini, bagaimana? Misalnya Indonesia diintervensi oleh Cina, lalu Amerika pura-pura tidak melihat. Lalu apa yang akan dilakukan PBB? Karena itu sebetulnya kan hanya kategorisasi secara abstrak. Tidak ada hukum yang melandasi bahwa Amerika telah membuat dunia ini menjadi 3 kategori. Nah, ada nggak elemen dari PBB setelah nantinya direformasi bisa menghentikan tindakan 3 negara adidaya untuk memperlakukan negara-negara lain sebagai objek untuk dieksploitasi, dijarah, dan diintervensi, sedangkan negara adidaya lainnya yang sudah memiliki wilayah-wilayah sphere of influence sendiri tidak akan melihat atau pura-pura melihat. Pura-pura tidak melihat, maksudnya kalau Indonesia diintervensi, Rusia pura-pura tidak melihat, Amerika Serikat pura-pura tidak melihat. Lalu kalau misalnya Taiwan diserbu Cina, yang lain juga pura-pura tidak melihat. Nah, ini kan sangat memicu kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga, dan Perang Dunia Ketiga ini semakin canggih karena apa yang dikatakan sebagai full spectrum defense ya, strategi yang full itu space, darat, laut, udara sudah tidak memungkinkan untuk orang sekecil apapun untuk menghindarkan kematian karena akan terdeteksi dari space, akan terdeteksi dari segala macam kecanggihan drone yang bisa masuk ke laut yang tidak bisa dihentikan. Lalu pertanyaannya, apakah cukup energi atau stamina dari seluruh dunia untuk melakukan reformasi di PBB? Karena kategori-kategori ini sangat berbahaya. Karena kita akhirnya teraniaya oleh negara besar seperti Cina dan orang lain pura-pura nggak melihat. Dan ini baru sekali ini dilakukan oleh Amerika Serikat.
Baik, kita harapkan memang terkait dengan persoalan ini bisa menjadi alarm ya. Tidak perlu berulang-ulang lagi presiden serupa di kemudian hari dan sudah terlambat waktunya untuk kita berbenah diri. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik Prof. Susi dan juga Pak Unggul yang dibagikan di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Sehat. Terima kasih. Salam. Learning by 12-year-old Jocelyn Jr.